Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, salam sejahtera buat kita semua. Sesuai permintaan viewer Gusman Bojonegoro, saat ini saya datang lagi ke Semanding, Tuban. Ini lahan yang kemarin dikasih tletong atau kohe, kotoran hewan yang tanpa fermentasi. Dan saat ini tanaman bawang merahnya masih berdiri tegak, guys, tanpa fermentasi. Dan apa yang dilakukan petaninya nanti kita tanya-tanyakan. Di sini saya sedikit akan menjelaskan. Rata-rata petani di sini masih awam, masih pemula, ya, masih rata-rata masih pertama tanam, baru kedua tanam, dan rata-rata bedengan di sini masih kurang tepat. Nanti kedepannya akan kita perbaiki untuk olah lahan. Gimana cara olah lahan yang baik dan benar supaya tanaman itu bisa tumbuh subur. Karena pada dasarnya jika olah lahan itu benar, benih berkualitas, maka petani itu tinggal ngikuti. Jadi petani diulang tandurani, entenge nongkono. Tapi nek olah lahan itu asal-asalan, tanamannya itu bakal susah ngerawatnya. Jadi ini tanaman saat ini 25 HST masih berdiri tegak. Pupuknya memakai Ponska dan NPK 1616. Dari 50 kilo pupuk baru habis pupuk kurang lebih sekitar 40 kilo. Dan ini masih kurang karena standarnya benih 50 kilo, pupuk harus habis 50 kilo. Wajib. Ini tanaman masih kurang subur, dipupuk lagi gak apa-apa. Ini dilakukan penyosrokan. Tadi beliaunya tanya disosrok gak apa-apa Mas Gusman, gak apa-apa, asal nyosroknya tipis-tipis, jangan terlalu dalam. Kenapa kalau terlalu dalam? Jika masih ada hujan maka tanaman akan cenderung moler. Jadi hati-hati, nyosroknya tipis-tipis saja. Ini tanaman beda dengan lahan yang satunya tadi, ini lebih bagus karena bedengannya juga lebih baik. Itu intinya. Jadi nanti kita tanya-tanya ke beliaunya. Tanamannya ini masih bisa berdiri tegak, dikasih kohe, kotoran hewan tanpa fermentasi, tapi masih bagus. Itu dispray apa saja? Monggo, dikasih apa? Dimectin, kale antrakol, saporo. Terus niki obatnya niki disukani Trichoderma, dispray Trichoderma. Iya. Dikasih Trichoderma 2 kali. Jadi gini guys, penjelasannya masih seperti ini. Ini tanaman bagus tanpa kohe yang difermentasi. Tapi saya tetap mengharamkan petani saya untuk menyebar kohe tanpa difermentasi. Kenapa? Karena kotoran hewan yang tanpa fermentasi itu masih ada jamur patogennya, jamur yang merugikan. Jika kita sebar ke lahan kita, jamur patogen akan menyebar di lahan kita dan itu akan merugikan buat kita. Tanaman kita akan gampang terserang jamur dan kita akan kesusahan untuk mengobatinya. Tapi jika ada petani yang memakai kohe tanpa difermentasi dan tanamannya itu bagus, ya itu mergo faktor bejo. Saya yakin itu. Tapi teorinya kotoran hewan yang disebar di lahan tanpa fermentasi itu masih ada jamur yang merugikan alias jamur patogen. Tapi ini bapaknya setelah nyebar kohe dispray Trichoderma 2 kali. Apa itu Trichoderma? Trichoderma itu jamur antagonis yang bisa mendegradasi jamur patogen atau jamur yang merugikan di lahan kita. Kemungkinan besar karena sudah dispray Trichoderma. Tapi sekali lagi saya anjurkan jangan nyebar kohe tanpa difermentasi. Ini tanaman bagus, ini sudah bagus ya Pak ya. Bagus pundi kali jenengan. Bagus nih. Oh, jujur bagus niki. Jadi ini lebih baik dipupuk lagi. Pengen punya berambang gede. Pengen. Wajib dipupuk. Ini kurang, pupuk kurang, jelas kurang. Ini masih bisa dipupuk, sekali pupuk untuk penutup bisa memakai 20 kilo dengan takaran. Tak kasih takaran, jenengan punyanya apa?
Ponska. NPK. NPK 1616 nggih. P-ne jenengan tambahi fosfate jenengan tambahi. Berarti nah NPK-ne niku 10 kilo. Berarti nanti ditambah 10 kilo itu yang 3 kilo fosfat, yang 7 kilo kalium. Fosfate saged dugi Vertipos atau SP36. Terus kaliume Saprodap. Oh, duwene Saprodap bukan NPK. Ya, saya jelaskan, kita memakai NPK saja ya. NPK 1616 ditambah fosfatnya, ditambah kaliumnya. Fosfatnya bisa dari SP36 itu tambah 3 kilo. Kaliumnya kasih 7 kilo. Tujuan kita kasih kalium 7 kilo itu untuk umbi, biar umbi bisa merah. Karena jika tanaman pemupukan terakhir kaliumnya kurang, nanti umbinya tidak bisa merah, tidak bisa padat. Fosfatnya kita tambahi biar batangnya tambah besar. Itu tujuannya. Jadi NPK-nya 10 kilo, nanti ditambah fosfat, ditambah kaliumnya. Jadi tambah fosfat niku fosfat tunggal, iso SP36, iso Vertipos, iso Belarusia dan lain-lain, sepenting fosfat. Terus kaliumnya bisa KCl, bisa Kamas, bisa Sitka. Nah, sampean pengen punya tanaman ini bawangnya nanti merah merona, bisa memakai Sitka. Ah, KCl bisa. Ya Saprodape nek sampean jadi tanduran di pupuno tandurane ra apa. Umpama sampean pengen mupuno pisan, tak hitungno pisan. Saprodape kira-kira jek pirang kilo? Kan sak dik to wi. Akeh Saprodape ya. 5 kiloan. Nek Saprodape 5 kilo, Saprodape kayak 5 kilo, NPK-ne 5 kilo ae. Jadi bisa dipakai NPK-ne nek lebih bisa dipakai tanam ke depan, kan gak mampu toh pupuk. Jadi pemupukan itu harus sesuai kondisi tanaman. Jangan kok aku punya pupuknya ini tak buang ini, jangan. Salah. Jadi pemupukan itu sesuai kondisi tanaman. Kalau tanaman itu sudah saatnya pengumbian, ya kita memakai pupuk itu untuk umbi, tujuannya untuk umbi. Jadi biak-biok pokoknya duweku pupuk iki, ya jangan seperti itu. Tujuan kita itu mengikuti keinginan tanaman, bukan tanaman yang harus mengikuti keinginan kita. Kita doakan semoga tanaman Mas Sinten? Sandani. Mas Sandani nanti bisa tumbuh subur, umbinya bisa besar, merah merona, dan ketemu harga bagus. Amin. 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 Amin ya Pak. Amin. Amin. Jadi itu sedikit yang bisa kita obrolkan. Nanti pasca panen kita akan datang ke sini lagi. Pokok angger petani kuwi tandurane dadi seweneng niliki. Seweneng. Tapi nek tandurane rapati apik, tetep serondok tak seneni. Tujuannya nyeneni biar kedepannya tidak diulang lagi dan bisa lebih baik. Ya. Betul, bisa lebih baik. Jadi bukan berarti saya nyeneni mergo gedhe nggih sampean mboten. Mboten. Mergo seneng jen kedepane lah. Kedepane lebih baik lagi. Pokok petani sini enak. Nah, tak omengane. Jadi petani sini enak, gampang diajak ngobrol, gampang. Insya Allah kalau petani gampang diajak ngobrol, kedepannya akan lebih cepat mengerti dan lebih cepat paham tentang tanaman. Oke guys, itu sedikit yang bisa kami obrolkan. Nanti kita lanjut obrolannya di luar konten, karena konten ini hanya sekedar berbagi ke teman-teman. Kalau ngobrolnya pasti panjang di luar konten. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Sandani berikut Mbah Sarim. Mbah Sarim, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Selanjutnya.